Saudara, buntut kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan mengevaluasi tata kelola pelayanan dokter residen di rumah sakit. Adanya kekosongan pengawasan dalam praktik pelayanan oleh dokter PPDS dinilai jadi celah pelanggaran kerap terjadi. Kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat jadi bahan evaluasi dunia kesehatan Indonesia. Dalam waktu 1 bulan, Kementerian Kesehatan akan menyusun regulasi tata kelola pelayanan dokter residen di rumah sakit. Selama ini, kekosongan pengawasan dalam praktik pelayanan oleh dokter PPDS dinilai jadi celah pelanggaran yang kerap terjadi. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ada 2 institusi berbeda yang menaungi dokter residen praktik di rumah sakit, yakni universitas dan rumah sakit sebagai penyelenggara. Dalam 1 bulan ke depan, nanti Unpad sama Hasan Sadikin akan duduk bareng-bareng mensinergikan SOP dari pendidikan dan pelayanan. Ini kan ada pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan 2 kementerian berbeda. Nah ini nanti harus disinergikan. Sehingga nggak mungkin terjadi kesalahan-kesalahan seperti yang sudah kita lihat sebelumnya dan nggak jelas siapa yang tanggung jawab. Sementara, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronika Tan, melakukan sidak ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Senin siang untuk mendalami kasus pemerkosaan oleh seorang dokter PPDS. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta agar pelaku pemerkosaan terhadap pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dijatuhi hukuman berat. Kejahatan yang dilakukan tersangka tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam bagi para korban. Dari Kementerian PPPA tentu akan mendorong terus mengawal kasus ini karena sebenarnya kita semua sadar bahwa banyak sekali kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak, tapi pada akhirnya itu seperti gunung es. Jadi kami dari Kementerian PPPA itu datang untuk mendorong bagaimana korban itu ditolong dari secara psikologisnya dan juga bagaimana ada hukuman efek jera untuk kita dorong supaya hukuman maksimal sesuai setimpal dengan perbuatannya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turut bersuara. Ia menegaskan pelaku pemerkosaan keluarga pasien yang merupakan dokter residen anestesi harus dihukum tegas untuk kembali membangun kepercayaan publik pada kedokteran Indonesia. Deddy Mulyadi juga mendorong evaluasi terhadap rekrutmen calon dokter. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia kedokteran Indonesia. Kan saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian ya. Intinya kan bukan itu masalahnya. Intinya adalah kita harus membangun kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi, kemudian dunia kedokteran. Jadi hukumannya harus tegas. Dan harus cepat diambil keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya. Karena apa? Karena itu kepercayaan. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi rekrutmen dokter. Artinya ada aspek-aspek yang terpenuhi. Kita jujur di hari ini yang masuk ke kedokteran itu yang punya duit. Pinter aja nggak cukup. Di sisi lain, Komisi 10 DPR akan memanggil manajemen RSHS Bandung dan Universitas Padjadjaran untuk membahas regulasi dan evaluasi pasca kasus pemerkosaan oleh dokter PPDS. Komisi 10 DPR juga akan mengadakan rapat terbuka untuk membahas Undang-Undang Sisdiknas dan perbaikan regulasi. Bilang sama pimpinan Komisi 10 untuk mengundang semua ke Komisi 10 untuk membicarakan terkait dengan Undang-Undang Sisdiknas. Itu regulasinya seperti apa yang mesti diperbaiki, itu aja sih. Kalau aku kan dari Komisi 10. Komisi 10 lebih ke pendidikan. Semua nggak mau ada terjadi seperti ini. Ini pembelajaran untuk semua, untuk universitas, untuk pihak rumah sakit, untuk masyarakat, untuk semua. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Menurut kuasa hukum korban yang disampaikan kepada Polda Jawa Barat, kondisi korban hingga kini masih mengalami trauma berat. Keluarga korban melalui kuasa hukumnya berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di rumah sakit yang semestinya menjadi tempat pengobatan warga. Tim Liputan, Kompas TV.